BlackBerry atau biasa yang disebut BB pernah sangat berjaya di Indonesia. Sampai saya aja yang waktu itu setia dengan Nokia, akhirnya beralih ke BlackBerry. Mungkin karena keeksklusifan aplikasi BBM di ponsel BB yang sebetulnya ditargetkan untuk pasar bisnis. Kalau kita ingat-ingat, waktu itu orang-orang nggak pernah nanya nomor HP lagi, tapi biasanya minta PIN BBM. Tapi setelah Apple meluncurkan iPhone, kondisi pasar secara perlahan berubah. BB terkena imbasnya juga. Terlebih munculnya Android dan aplikasi-aplikasi chatting yang ternyata sukses. Banyak strategi yang dilakukan BB agar pamornya naik lagi, dan sepertinya belum begitu berhasil. Nah, salah satu strategi terbarunya adalah melisensi brand BlackBerry ke perusahaan lain. Salah satu contohnya ini, BlackBerry Aurora. Lisensinya dipegang oleh PT BB Merah Putih untuk pasar Indonesia yang merupakan pasar yang penting bagi BlackBerry. Apakah HP yang dibanderol dengan harga 3,5 juta ini akan memunculkan excitement lagi di sini? Pas pertama kali lihat dan megang HP ini, saya langsung suka sama desainnya. Menurut saya desainnya cakep. Padahal cuma ngandelin material plastik doang. Nggak ada metalnya ataupun plastik berfinishing metal. Oh, kecuali logo di belakangnya sih yang memang bikin cakep. Mungkin juga karena unit yang saya beli ini warnanya hitam. Di depannya kalau nggak ada logo BB di dagunya, udah mirip Nexus nih yang desainnya full hitam. Cover belakangnya pakai finishing doff, tapi ada coraknya. Dan feel-nya kayak bahan karet. Jadi kalau dipegang enak banget. Covernya juga bisa dilepas. Ini enak nih buat gonta-ganti casing. Mudah-mudahan sih banyak yang jual aksesorisnya. HP-nya bongsor, lumayan tebal. Saya sih kurang suka HP bongsor, tapi masih enak dipegang kok. Oh iya, HP BB itu kan terkenal akan keyboardnya, tapi untuk HP ini menggunakan full touchscreen, dan pastinya ada BlackBerry keyboard. Layarnya sebesar 5,5 inch, beresolusi HD 720p, dan panelnya IPS. Saya suka sih sama layarnya. Kelihatannya tajam dan saya malah harus cek ulang buat mastiin ini bukan Full HD. Warnanya netral dan enak dipandang. Dan yang saya lihat, kontras dan saturasinya juga nggak dinaikin sih. Jadi netral. HP ini pakai on-screen button. Terus kalau swipe dari bawah bisa muncul shortcut. Tombol fisiknya ada 4, yaitu tombol power, volume atas bawah, sama convenience key. Tombolnya enak dipencet, tapi yang saya nggak suka itu posisinya. Tombol powernya itu di sebelah kiri. Mungkin karena emang saya bukan kidal jadi terbiasa tombol power di sebelah kanan. Tapi udah 2 mingguan saya pakai HP ini tetap aja masih sering salah pencet. UI-nya itu stok banget. Jadi udah kayak pakai Nexus yang disertai oleh aplikasi dari BlackBerry aja. Saya suka banget sih sama UI kayak gini. Dan ini bener-bener hampir nggak dimodif. Jadi sayangnya nggak ada double tap to wake. Notif panelnya juga stok Android banget. Yang keren sih udah pakai Android Nougat 7.0. Jadi ada fitur-fitur bawaan Android N kayak split screen. Dan mudah-mudahan aja sih BB berkomitmen untuk kasih update buat HP ini kalau udah ada Android versi baru. Soalnya ya ini stok banget, nggak dimodif apa-apa. Jadi harusnya nggak ada alasan ya. Jadi UI-nya stok Android tapi ditambahin aplikasi BlackBerry aja yang sebetulnya juga udah ada di Play Store. Ada sih yang eksklusif juga, seperti di tag ini. Tapi di tag ini mirip sama app security di kebanyakan HP sekarang. By the way, BB kan concern dengan security ya. Tapi saya masih bingung kenapa nggak ada fingerprint di sini. Padahal harga HP ini lumayan, dan HP-HP murah aja udah ada fingerprint. Ada convenience key yang bisa diatur untuk buka aplikasi apa aja. Terus shortcutnya banyak untuk kepentingan bisnis juga. Ada record video, tapi sayang nggak ada buat ambil foto secara instan. Dan sayangnya lagi fungsi ini baru bekerja kalau HP-nya udah dinyalain. Terus ada productivity tab yang ngebukanya tinggal swipe dari samping. Intinya ini adalah quick access untuk kalender, hub, task, sama kontak. CPU-nya pakai Snapdragon 425, generasi lanjutan dari 410 dan 412. Mirip sama 430 tapi ini quad core, beda sama 430 yang ada 2 buah quad core. Sebetulnya menurut saya quad core udah cukup sih. Terus RAM-nya sebesar 4GB, tapi GPU-nya kayaknya kurang oke, yaitu Adreno 308, yang notabene masih generasi 3.
Coba misalnya bandingin sama Redmi 3X yang pakai Snapdragon 430 dan GPU-nya udah pakai Adreno 505 yang generasi 5. Kalau lihat skor 3D-nya di Antutu, bedanya cukup jauh ya. Buat main game berat masih lumayan playable sih, tapi HP ini lebih cocok bagi yang suka main game ringan aja. Multitaskingnya lancar karena RAM-nya memang besar. Sayang sensornya nggak begitu lengkap. Kamera belakangnya beresolusi 13 megapiksel. Saya nggak mendapatkan info mengenai sensor kamera dan bukan lensanya berapa. Yang pasti sih ya autofocusnya pas saya coba itu lambat. Terus kurang bisa diandalkan, soalnya suka cari-cari fokus terus. Saya yakin sih ini belum pakai face detection autofocus. Hasilnya menurut saya biasa aja. Saya sebetulnya berekspektasi lebih untuk harga segini. Waktu kondisi cukup cahaya masih oke sih hasilnya. Tapi sayang dynamic range-nya itu jelek. Nih, coba bandingin dengan dynamic range kamera P9 Lite. Terus pas kondisi kurang cahaya, kualitasnya nggak bisa diandalkan. Mode kameranya cukup lumayan, dan sebetulnya saya suka dengan UI kameranya. Di sini ada mode Pro yang cukup lengkap juga pengaturannya. Terus ada mode clone yang lumayan menarik lah. Dan juga ada mode eye aperture. Nah, mode eye aperture ini setelah saya cari tahu, sepertinya untuk ambil foto dengan shutter speed rendah, tapi kayaknya lebih ditujukan untuk foto air terjun. Ya kayak mode still water di P9 Lite. Soalnya pas saya coba ambil foto light rail ternyata nggak berhasil. Kamera depannya beresolusi 8 megapiksel, dan hasilnya lagi-lagi di bawah ekspektasi saya. Seharusnya bisa lebih baik sih untuk harga segini. Bisa rekam video dengan maksimal resolusi Full HD juga, tapi nggak bisa ngatur apa-apa alias full auto. Hasilnya juga menurut saya biasa aja di harga segini. Speakernya ada di belakang, kualitasnya juga biasa aja. Malah kalau dikencengin volumenya kedengarannya sedikit cempreng. Baterainya sebesar 3100 mAh. Menurut saya cukup awet, mungkin karena UI-nya nggak berat juga. Bisa tahan dari pagi sampai malam untuk pemakaian saya yang jarang main game. Dan butuh waktu sekitar 2,5-3 jam untuk ngecas HP ini dari lowbat sampai full. HP ini sudah mendukung 2 SIM dan kedua slotnya sudah mendukung 4G. Terus ada slot SD card juga, jadi total ada 3 slot. Dan karena ini stok Android, maka ada adaptable storage. Jadi SD card-nya ini bisa diformat jadi internal storage. Kalau menurut saya sih untuk harga 3,5 juta, BB Aurora ini kurang worth it. Saya cukup bingung apa yang dijual oleh BB di perangkat ini selain brandnya. Apalagi kalau dibandingin dengan HP lain. Oke, karena nggak fair kalau dibandingin sama Xiaomi, kita coba bandingin sama brand yang premium yaitu Samsung. Di harga segini, kita bisa dapetin J7 Prime yang punya fingerprint sensor, desain metal, terus hardware yang cukup oke, dan kamera yang masih tergolong lumayan. Dan untuk security, Samsung juga ada Knox. Atau bandingin dengan Oppo yang kata beberapa orang overpriced. Oppo F1s punya kamera yang bagus, hardware yang masih termasuk mid-end dan sensor fingerprint, walaupun OS-nya jadul. Nah, BB Aurora ini hardware-nya agak entry level. Kameranya juga kurang bagus di harga segini. Dan fingerprint nggak ada walaupun BB mementingkan security. Keyboard fisik juga nggak ada. Dan aplikasi BB sekarang juga kebanyakan udah nggak eksklusif. Yang paling saya suka sih UI-nya, tapi itu nggak bisa bikin saya betah pakai HP ini lama-lama. Saya malah jauh lebih tertarik dengan BB Q1 nih. Thanks semuanya udah nonton video review dari kami. Buat yang mau komen silahkan bisa di bawah sini. Terus kalau ada yang mau nanya-nanya bisa lewat Twitter, atau kalau mau lihat galeri foto dan video mini bisa lewat Instagram dan Facebook kami.